Ya, selamat malam. Kembali lagi ke AI, ke channel kita. Kita akan ngobrol tentang sepak bola ngalor ngidul ya. AI chat. Saya kasih tagar AI chat. Eh, kita kedatangan narasumber dari salah satu fans fans garis keras Liverpool, itu Mas Hanif Safiul Umam. Bisa kalian cek YouTube-nya di Ya, deskripsi di bawah nanti. Ya, Mas Hanif, kita kali ini mau ngomongin apa, Mas Hanif? ya terserah masnya lah, mau dari Oke, mana. saya rokok dulu ya. Oke, BTW kita kali ini akan ngomongin ya overall season dari IPL season musim Hmm. ini ya. Jadi bagaimana Sampai yang keluar sang juara ya, Mas. iya, bagaimana Manchester City bisa juara, bagaimana Liverpool sampai detik terakhir dan bagaimana klub saya sendiri yaitu Manchester United. Ya, gitulah performanya. Kalian tahu sendiri. Yang pertama, gimana Mas ini menurut Anda overall season ini? Overall Tim season tim ya tim untuk tim apa yang maksudnya tim apa yang yang berkembang, yang mendominasi? jadi istilah underdog. Tim siapa? Tim apa yang underdog atau yang mendominasi atau yang terpuruk justru malah yang paling jeblok performanya? Kalau overall season sih, kalau menurut saya yang untuk musim depan eh, itu Tottenham Hotspur sih, yang kedepannya mungkin musim depan bisa bersaing ke peringkat dua ataupun peringkat ketiga. Kenapa alasannya? Ya alasannya itu duet dari Harry Kane dan Song Heung-min di musim ini begitu begitu klop lah sudah. Itu tinggal dari sektor gelandang bertahan ataupun gelandang serang lebih lebih kreativitas lagi melancarkan bola ke Kane ataupun ke Harry apa Song Heung-min. Itu underdog ya? I- Ya underdog. Tapi kalau kita bicara Tottenham nih Mas Hanif, itu kan Conte kan strateginya kan kebaca 3-5-2 ngandalin counter gitu. Emang bisa rank 2. Sementara ya di EPL masih ada Liverpool dengan gegenpressingnya, masih ada Pep dengan tiki-taka modernnya, masih ada mungkin ya Manchester United dengan Ten Hag pelatih barunya. Itu apakah bisa bersaing? Kalau saya sendiri ya nggak yakin sih. Kalau Conte mainnya seperti itu. Kalau saya yakin-yakin aja sih Mas. Maksudnya ini loh Mas, untuk musim depan finish keempat besar pun Tottenham Hotspur masih bisa lah Hmm, musim ini. Ya mungkin eh, Conte masih membutuhkan gelandang serang ataupun gelandang bertahannya, Mas. iya. Kalau Soalnya- Bentar-bentar, soalnya Dele Alli itu mainnya ya masih bobrok lah, Mas. hmm, kalau sekarang kita beralih ke tim yang paling ya istilahnya dua tim ya. Yang pertama Ya dua. Manchester City dulu ya, yang juara. Bagaimana menurut Anda kenapa Manchester City bisa juara? Dan Ya kalau saya sangat panas sih, Mas. Manchester City bisa keluar sebagai juara. Soalnya di awal season menjelang paruh musim ataupun di jeda eh, Natal ataupun itu Mas apa Boxing Day, di Boxing Day oh pun ya Manchester konsisten. City konsisten. Konsisten. Yang jadwal seminggu 4 kali tanding itu ya. Ya, Boxing Day yang satu Hmm. minggu bisa 3 kali atau 4 kali tanding. Mungkin di sisi Manchester City benchnya kuat ya, yang cadangannya mungkin apa Dari bisa bisa jadi starter lah, kemampuannya sama lah kualitasnya. Tapi ya, kan ibarat 11-12 Mas, yang
bench dari apa pemain pengganti dari starting line up itu sendiri, Mas. Yang kalau gimana sih sebenarnya menurut dari segi taktikal ini, dari kita bahas kedua tim lah ya, yang Manchester City maupun Liverpool itu menurut Mas bagaimana dari segi Kalau taktikal? kalau Manchester City sih lebih mengandalkan ball possession sih ala-ala Pep Guardiola, Mas. Main sabar, main bola kiri kanan gitu ya, Kiri main kanan, misal bangun serangan ke kiri, di switch pass ke kanan lagi untuk membuka celah gitu, Mas. Ya lala Pep lah. Maksudnya dari kiri, hmm. giring ke kiri, terus umpan ke tengah, lalu ke tengah langsung shoot mencetak gol gitu loh, Mas. Tapi kan City ini kan kalau saya ngamatin ya, semua pemain mungkin bisa cetak gol. Cuma kan dia mungkin kalau ada nomor 9 murni kan mungkin sempurna ya City. Kalau menurut Ya, saya itu betul loh. season depan apakah Liverpool, apakah City dengan datangnya Haaland ini Liverpool bisa kesulitan untuk mengejar City atau justru sebaliknya menurut Mas? Saya pribadi ya, Mas, Hmm. sebagai fans Liverpool, itu kayak merasa masih keberatan, Mas. Apalagi Manchester City ini kedatangan Haaland. Hmm. Haaland kan Mas tahu lah, Haaland kan sebagai diplot sebagai benar-benar striker murni. Nah, di Manchester City musim ini itu kelemahannya ada di sektor nggak punya striker murni, Mas. Nah, mungkin ini gampangannya udah mumet lah. Tapi itu mumet. Gampangannya, wah ini Iya, iya, muat. striker mana lah. Nah, ini ketemu, Mas, ketemu Halan. Halan ini gampangannya ada pol mumetek Pep, Mas. Buat ataupun buat memenangkan Liga Premier next season ataupun UCL, Mas. Gampangnya opsi terakhir Pep ini, Mas. Tapi Mendatangkan Halan. iya Mas Hanif, tapi kenapa kok milihnya Haaland? Kan Haaland kan mungkin ya dia kan cetak gol banyak, cuma kan dia masih muda. Kalau saya sih ragu Haaland bisa beradaptasi dengan kerasnya EPL ya. Soalnya dia masih muda, labil, mentalnya kan belum terbentuk juga. Dia main pun di Dortmund, tim-tim yang ya gitulah. Di Champions League pun dia juga nggak bertahan. Apakah mampu menahan pressernya Premier League? Kalau itu waktu sih, Mas, yang menjawab. Soalnya kan gini, Mas, dari segi postur Halan mumpuni loh, Mas, main di IPL. Iya, tinggi, tinggi besar. Dia juga punya speed kan, lumayan punya speed. Akurasi tendangannya juga lumayan. Tapi Yang yang faktor non teknis ini loh Mas, yang biasanya contoh lah MU kayak Greenwood, Sancho, Greenwood, Sancho. Greenwood, Greenwood itu aduh parah banget itu. Attitude-nya itu ya ya menurut saya meskipun masih bisa ditolerir ya, ya nggak bunuh orang. Itu kan merusak citra nama baiknya selamanya itu kan. Iya kan. Ya Meskipun dia gimana sih? tampil Wajar sih. ya, dia seandainya Wajar. dikasih tampil sama Ten Hag ya, dia mungkin tampil bagus bisa. Cuma kan nama baiknya kan nggak sebaik dulu, udah. Iya kan, meskipun dia Itu gara-gara kasarannya apa, Mas? bangkit jadi bintang lah gitu. Itu gara-gara apa, Mas? Kalau Greenwood itu kan kasusnya kan Oh iya iya kasus sama kejahatan pacarnya. seksual, iya kan? Ya nggak seksual sih, kejahatan fisik juga sih. Ya sama Itu kan pacarnya itu. eh, kan Mas bayangin ya, Greenwood aja nendang bola sebegitu kencengnya loh. Itu dipakai nendang cewek loh. Bayangin. Oke, Nggak dikasih cinta paling Mas itu, Mas. kita lanjut ke tim yang ya menurut saya sangat luar biasa ya. Menang FA Cup, menang Carabao ya kan? Menang Carabao di Maaf, Mas. Sebelum membahas ini nggak membahas itu dulu, Mas. Manchester United untuk musim depan. ya itu nanti. Kita bahas Liverpool dulu.
tim yang luar biasa. Kalau menurut saya sebagai pribadi fans dari musuh bebuyutannya Liverpool lah ya, itu menurut saya Iya tim Mas. yang luar biasa. Menang 2 gelar domestik dari Inggris itu dan bisa mempersulit City di menit terakhir dengan skuad yang ya bagus, starting line up-nya bagus. Cuma yang di bench-nya kan nggak sekuat City kan dia kalau menurut saya. Liverpool ini kok bisa begitu gimana Mas? Ceritanya Mas. Begitu gimana Mas? Kayak superior ya. Heeh. Menurut saya daripada City ya, Liverpool kan ini masih ada final Liga Champions, dia bisa dapat treble ya. Malah ini mending Treble. mending Liverpool kalau menurut saya ya. Dari segi prestasi musim ini. Kalau menurut Mas Hanif sendiri gimana Liverpool kok bisa begitu? Ya gini loh Mas. Kalau Masnya bandingin Liverpool sama Man City, kan udah dari musim-musim sebelumnya Mas. Manchester Heeh. City cuma tuh kasarannya tuh cuma menjuarai di liga domestik doang. Kalau di Euro itu Manchester City belum, ya kasarannya belum menciptakan tinta hitam lah, Hmm. atau mengukir namanya lah di kancah Eropa. Hmm. Ya, Itu kalau Liverpool sendiri ya, bisa tampil superior dengan memenangkan Piala FA Cup ataupun Carabao, dan nanti minggu dini hari kemungkinan ya bisa memenangkan triple winner. Kalau aku sebut sih masih mengandalkan itu sih Mas, formasi 4-3-3. Nah, di mana serangan masih bertumpu Sadio Mane dan Mohamed Salah. Jika kedua pemain itu musim depan pindah, atau salah satu lah pindah, itu mungkin Liverpool musim depan akan keteteran Mas. Nggak akan bisa kayak ini lagi Mas. tapi kan ada Kalau Luis Diaz, ada Diogo Jota kan mumpuni. ya, tapi Masnya kalau dibandingin Diogo Jota sama Luis Diaz kan bagusan Mane sama Salah kan Mas. Iya, tapi Mane ini kan tipikal kalau menurut saya agak semi playmaker lah. Dia agak turun kan posisinya biasanya. Lebih menjemput bola. Heeh, kalau kan beda perannya sama Muhammad Salah. Kalau Salah kan lebih menunggu di depan, skill individu, ditutup end passing atau shooting kan gitu. Kalau Mane kan agak ke tengah, jemput bola, passing, dia passing cari ruang kan gitu kan. Kayak playstyle-nya Messi lah kalau menurut saya. Mirip-mirip. Sebelumnya kan, Mas, peran Mane kan dipegang oleh itu Roberto Firmino kan, yang Heeh, maksudnya mengemban tugas kayak gitu. false nine, false nine. Ya, false nine. Hmm. Tapi entah ini Mas, Roberto Firmino mengalami underperform sehingga Sadio Mane yang ditugaskan sebagai Malah nggak tugas kepake tersebut. sekarang. Pilihan keempat loh. Iya, Ada Luis, mending Jota loh klub sekarang kalau menurut saya. iya, belum Jota. Soalnya kan ada Hmm. faktor usia juga sih Mas. Firmino emang udah berapa? 30 plus plus? Udah, Belum 30. sih, belum plus, paling 29, 30-an lah. Udah peak-peaknya performanya lah ya. Ya, ya kan itu Mas. Masnya kan tahu attitude dari pemain Amerika Latin. Hmm, kalau Ya Mas kan bisa lihat itu kayak Neymar, iya kayak sih, Ronaldinho. kebanyakan gaya lah ya, kebanyakan gaya. Ya, pemain sana kan ibarat misal sudah sukses itu kayak minum minuman gitu Mas. Oh, pola Kayak Foya pola hidupnya nggak diatur lah ya, udah nggak teratur. Nah, langsung di logo. eh, kalau menurut Mas sendiri, rekomendasi lini yang harus diperkuat untuk Liverpool untuk bisa mengarungi season musim depan itu gimana? Untuk bisa mengimbangi City lah. City kan udah dapat Haaland nih. Nah, respon Liverpool Sama menurut Mas gimana? Berdasarkan rumor yang berkembang ini, rumor transfer Liverpool yang berkembang. kalau saya pribadi sih lebih mengutamakan itu sebagai ya pengganti lah. Siapa tahu Sadio Mane atau Mohamed Salah musim depan tidak di Anfield lagi. Nah, Nah, justru itu kan mulai sekarang sudah ya kayak apa memantau lah siapa yang layak menjadi suksesor hmm,
Mohamed Ya. Salah dan Sadio Mane. Lebih ke striker sih mas. Kalau sisi pertahanan sendiri Mas, kan misal Van Dijk kayak musim lalu lah ya. Kan MU kan Ya sama juga mas. Sama Liverpool juga kan mas itu. dipatahin MU musim lalu ya kan. Iya sama Cuku Mes itu ya mas. Iya, kan itu defender semua yang cedera. Sampai bisa loh dipatahin MU loh. Saya sendiri nggak nyangka loh, Mas. Itu gimana kalau defender? Musim berarti itu sebelum dapat Champion versus Tottenham. Sudah musim 2020-2021. Berarti sehabis UCL persis ya mas. Nah, kan itu Liverpool kalau nggak salah stop defendernya kan cedera semua. Van Dijk, Joe Gomez, Matip kan cedera semua. Sampai dia Masih ada beli gitu mas. Konate ya kan? Dia beli Belum ada Konate. Konate ya. Hmm. Belum ada Konate ya mas musim itu mas. Iya Konate kan kan baru gabung. alasan dia beli Konate kan buat itu kalau misal Hmm. musim ini dia mungkin malu dipatahin MU mungkin. Ya namanya season kan gitu mas. Kadang di atas, kadang di bawah mas. Enggak kan klub kan pasti Liverpool kan pasti punya solusi untuk apa ya jogo-jogo lah bahasa Jawanya seperti itu. Jogo-jogo untuk Ya mengamanti-manti. ya kenapa nggak beli defender? Kalau menurut saya pribadi ya stok strikernya Liverpool udah melimpah sih. Misal Kalau defense. Kak seandainya Mane nggak cabut, kalau Mane cabut beda kasus itu, ya kan? Gitu. Menurut Mas gimana? Kalau sisi pertahanannya lah. Ya kalau defender kan Liverpool sudah punya itu mas. Apa Ibrahim Konate. Ya Iya, mungkin satu slot lagi di lini benar-benar defender atau center apa central central defense. defending. Mm. Nah, Mungkin kalau itu sih mas. hmm, Koulibaly sih yang cocok sama gaya permainnya Gareth Koulibaly-nya Napoli berarti. Napoli. Hmm. Ya Napoli. Nah, sementara ini kan poros serangan Liverpool sendiri kan Arnold sama Robertson, ya kan? Poros Ya serangan. yang jadi playmaker. Nah, itu misal cedera, gimana solusinya? Kan susah dapat fullback kayak apa Arnold sama Robertson kan susah loh, Mas. Asli. Yang mirip gaya mainnya mirip itu mungkin ada Cancelo mungkin bisa. Cuma Itu Cancelonya sih sih mas. Ya selain kalau itu kan aku nggak sih, ada. Hmm. ya ya. Kalau aku untuk mengisi jika Arnold cedera itu lebih serak ke itu mas di sektor kanannya Inter. Sektor kanannya. Dumfries, 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 iya Dumfries, Dumfries, Dumfries. Dumfriesnya timnas Belanda itu. Ya, timnas Belanda itu mas. Tapi kan itu kan baru beda dari Inter, Mas. Kita tahu lah pemilik Liverpool itu kayak gimana kayak MU kan. Pelit. Masa Ya kan ketemu sih, itu tawarannya Uca kan sekarang gitu. 60 lebih loh, Mas. 60 juta lebih loh. 60 Siapa juta itu euro. Dumfries itu? Dumfries. Mau ngandelin siapa? Simikas atau siapa itu yang fullback ya? Simikas ya, benar. Simikas yang kiri, sekarang Cukumes dipindah ke kanan mas. Kalau Joe Gomez Di kan nggak punya atribut menyerang yang seperti ya nggak ini, punya. Mas. Arnold, ya kan? Ya Nah, lebih ke bertahan sih kalau hmm, Cukumes. apakah Klopp akan menciptakan sistem baru nggak pakai playmaker di sayap? Apakah pakai Thiago sebagai playmaker? Mungkin bisa kan opsi seperti itu. Ya Menurut Mas, bisa mas. Kalau melihat usia dari Tiago sendiri itu udah kepala tiga. ya kan ya 31, 30 kan ya bisa lah masih lah. Masih mumpuni lah Thiago. Playmaker itu rawan loh mas, rawan cedera. Iya, kan dia kan pemain kan flamboyan, sering di tackle, sering di challenge kan. Jadi kan ya pinter-pinter jadi playmaker. Kalau aku sih itu mas, untuk opsi jangka panjang itu lebih tertarik ke itu mas. Elliot. Hmm. Playmakernya enggak Elliot, playmakernya Barcelona yang Frankie masih juga. muda itu. Oh, Enggak Pedri. Elliot. Pedri.
Ya Pedri, Pedri. Lebih ke Pedri sih untuk jangka panjang. Tapi ya ya kali Barca ngelepas Pedri, Mas. Ya kan aku bilang Mas, untuk jangka panjang. Ya Apakah ada-ada lah ya, seandainya. beli Pedri? Ya Hmm. seandainya. Nah, oke. Kalau Liverpool lah seperti itulah ya perkiraannya. Mungkin Ya, kalau menurut saya ya, UCL lawan Madrid ya mungkin ya 5-5-4-5 lah. Saya pegang Liverpool 5-5-4-5. 55-45. Nah, persenan kalau persenan Ya persen. hmm, dia murni dari segi permainan lah ya. Tapi dari segi mental dan lain-lain saya nggak tahu itu. Madrid kan Kalau main emang mentalnya. Madrid sih Mas, menurutku, Mas. Hmm. Nah, kita lanjut ke tim yang sekarang ya nggak jelas Benar ya Mas, mau statusnya. nanya. Mau nanya benar. Iya, nanya apa? Masnya lihat nggak pas leg kedua Manchester City versus Madrid yang di comeback 1-3 itu loh. Iya, saya nonton, nonton banget itu. Ya menurut, bentar sedikit ini. Menurut Mas, itu yang salah siapa Mas? Pas waktu City unggul, udah menit 80 lah, tinggal 10 menit waktu normal, Hmm. kok bisa sampai kebobolan 2 gol dan sampai di apa extra time itu yang salah dari sektor apanya Mas? Itu blundernya Pep kalau menurut saya. Dia Sebenarnya Pep. terburu-buru narik Mahrez ya yang ditarik gantikan Fernandinho. Sama Jadi, itu Mas, Walker kayaknya. hah? Sama siapa? Walker, Oh, Walker. Walker. Iya, itu kan City kan kita tahu kalau main parkir bis itu nggak bisa, Mas. Sementara Madrid posisi lagi cari gol, iya kan? Buat menyamakan Iya, kedudukan. Dia pasti menaruh pemainnya ke depan semua, Madrid. Lebih banyak pemain di depan lah. Lah ngapain kamu berarti nggak lebih high press gitu loh? Menyulitkan Madrid membangun serangan. Memaksa Madrid long ball. Ngapain kamu malah bertahan sejajar 4-4-2? Itu Madrid masih ada Modric masih main loh Mas itu. Bahaya loh. Modric, Benzema pun dapat peluang kecil aja gol kan. Benzema. Gol bang apa Rodrigo kena umpan tariknya Benzema. Bang langsung imbang kan. Pas extra time eh berapa masih selisih satu ya. Langsung yang sundulan itu Rodrigo lagi ya. Nah, itu kan gol-gol seperti itu kan nggak terduga, Mas. Bola atas kan. Meskipun parkir bus bola atas kan 50-50 itu kan. Iya kan? Tergantung positioning. Nah, yang gol ketiga itu golnya siapa? Benzema ya. Nah, itu udah penalti. selesai. Nah, ya itu pinternya Benzema, Mas. Dia lari dari belakang, di tackle siapa, di challenge siapa? Diaz ya, Ruben Diaz. Dias, Dias, Dias. Nah, itu ngapain kalau menurut saya itu blundernya dia sih. Ngapain dia nggak bayang-bayangi, Mas? Toh kan di sini kan ketutup semua ruangnya. Ya Ngapain dia mungkin panas sih dijatuhin Mas. gitu loh. Nggak di cover di zona cover. Ngapain nggak Ya di zona? sebenarnya. Malah di man to man, di challenge. Kan di area berbahaya itu. Iya kan? Nah, itu Ya berarti blundernya Pep sama tololnya pemain City udah gitu. berarti dari segi mental bisa dia salahkan ya Mas. Ya mungkin mental pemain City bisa disalahkan. Nggak Hmm. bisa membaca situasi lah pemainnya City ini. Belum bisa aja baca situasi. Ya kita tahu sendiri pas lawan Atletico aja gitu Mas. Nggak ada kayak gestur-gestur kayak ngajakin perang gitu kan nggak ada. Dia Ya padahal kan dibentak itu. Safik aja udah pada takut. Kan mental ya urusan mental kan. Nggak ada kayak Itu diving-diving perban itu berlebihan. siapa Mas? Kepalanya yang diperban pada saat lawan Atletico. Mahrez. Phil Mahrez Foden. ya. Phil Phil Foden. Foden. Nah, Hmm. itu mungkin ya Berarti itu Foden ya agak cerdik juga itu. berarti bisa diambil hikmah ya Mas. Berarti bisa dibilang kejeniusan dari Pep. Carlo Ancelotti ya Mas. Enggak sih. Ya mungkin Enggak. iya. Kalau Carlo Ancelotti lebih ke timingnya ya, kalau menurut saya. Timing dia naruh beberapa pemain
timing dia mungkin mensupport pemain dari pinggir ya. Dia menyemangati gitulah istilahnya, memberikan kayak gini loh Mas. Pas kamu posisi tim tertinggal, ini pelatih kayak ayo ayo ayo, nggak apa-apa kayak gitu loh. Memberikan applause. Memberikan ini sebisa mungkin pemain nggak kepikiran gitu loh. Pokoknya kamu maju. Kalau Pep kan kalau menurut saya kan lebih ke taktikal ya instruksinya, nggak ke mental, ke penguatan mental gitu. Kamu ke sini kakan apa ya? Kebanyakan arahan lah istilahnya. Pemain bingung gitu loh. Nah, Ya gak apa-apa Mas, campur aja Mas. hmm. Oke, kita lanjut ke tim yang Ya. musim ini ya nggak jelas ya kalau menurut saya. Ya, Ada Mas itu perang dulu Mas. Milan Mas. perang Menarik loh Mas. Hah? Milan. Milan, Milan. Kalau kita AC bahas Milan. sedikit tentang Ya, AC Milan. Milan. Milan ini Milan yang juara kan? Wah, Ya, itu. banyak yang mengatakan tim gerusak-gerusuk bisa Oh, mendapatkan yang juara. viral itu ya, yang viral itu. Ya, Oh iya, ya kalau menurut saya ya emang semangat sih pemainnya. Emang kan Milan kan didominasi pemain muda ya. Jadi ya mainnya kan energik banget mainnya. Maksudnya dia punya semangat untuk menang besar banget. Meskipun taktiknya kan standar banget Pioli ini kalau menurut saya. Dia pakai real number 9, pakai striker pemantul kan istilahnya. ya Giroud, pakai Giroud. Iya, dia standar banget. Cuma pemainnya itu manut sama pelatih. Maksudnya disuruh ditanamin mental menang dulu ini. Kalau masalah strategi kan itu kan ya urusan belakang lah kalau Milan. Kalau menurut saya itu murni mengenai mental sih Milan. Mental untuk menang ya, bukan mental untuk membaca situasi lah ya. Kalau Kalau Milan gimana Mas? dari segi taktik itu Milan kebanyakan pakai strategi yang gimana Mas? Kok bisa konsisten lah di 5 pertandingan akhir? Kalau taktik sih standar ya. Kalau kita bicara taktik pertama formasinya ini kan standar banget 4-2-3-1 pakai double pivot. Mungkin Ya, gini double Mas, pivot. dia pakai menaruh Sandro Tonali. Sandro Tonali di Sama nomor 6. Kise. Ya, sama Kise, Frank Kise. Nah, Sandro Tonali ini kan model-modelnya kan kalau saya lihat Kak Pirlo ya. Kalau zaman dulu lebih ke ya akurasi passingnya, visinya ada lah. Cuma dia ada backupnya ini yang dibeli Barca itu, Frank Kessie itu kan kayak badak Ya, jadi bentengnya ini kan. Dia tackle main keras lah gini ya. itu dari Barcelona Mas. Iya dibeli Barcelona itu. Hmm, Ya terus kalau Mas, harganya sedikit berapa Mas. enggak tahu. Gimana Mas? Ya, terus sedikit-sedikit tadi mengenai taktik. Ya standar. Mungkin dia lebih ke direct ya. Maksudnya langsung umpan vertikal gitu loh, enggak kiri kanan kayak City gitu. Dia cari striker tengah ini buat pemantul. Pemantul yang sayapnya ini masuk gini. Ya strategi standar lah kalau menurut saya. Kalau Milan, cuma ya itu faktor spiritnya pemain itu yang luar biasa kalau menurut saya. Ya kebantu juga kipernya itu siapa? Maignan ya, Maignan. Nah, itu Magnan. musim ini kalau menurut saya ya patut jadi pemain terbaiknya Milan sih. Kalau menurut saya, Ya, dia menyelamatkan bagusan ini Mas, banyak. daripada Donnarumma. Kalau masalah ball playingnya apa ketenangannya sih masih bagus Donnarumma. Cuma kalau masalah refleksnya saya masih prefer Maignan sih lebih bagus. Dari mana itu Mas? Marseille ya? Naiknya enggak dari Lille lah. Lille, Los Lille. Lille. Oh, Eh, Lille. yang kemarin juara itu loh, mantatin Iya, ya, tahu. PSG. Oke, kita kembali ke bahasan. Kita sekarang bahas ke tim yang musim ini enggak jelas ya. Siapa tuh? Semenjak ada perang Ukraina sama Rusia, yang ditinggal pemiliknya ini loh, Chelsea. Oh, Celeng. Jalan. Itu gimana menurut menurut Anda, Mas? Dengan sekuat yang katakanlah
bagus kalau menurut saya. Kenapa bisa terpaut sangat jauh poinnya dari City dan Liverpool? Meskipun dia masih peringkat 3 ya. Itu gimana? Ya tentu Kasusnya selisih menurut Mas? selisihnya emang terlalu banyak Mas dari City ataupun dari Liverpool. Iya, itu gimana? Kalau apakah murni masalah taktikal atau masalah kisruhnya di manajemen Chelsea ini? Gimana menurut Mas? Kalau itu ya Mas, aku boleh nilai musim depan kayaknya Chelsea nggak akan lolos UCL Mas. Hmm, kenapa, Mas? Ya sebab itu sih Mas, dari pemilik klubnya kan Roman Abramovich kan itu mengaitkan sepak bola, ya mencampurkan lah sepak bola dengan politik. Nah itu sebuah kesalahan fatal itu. Kan beliau kan merupakan pemilik klub. Nah seharusnya kan pemilik klub kan nggak mencampur adukan itu loh masalah politik di luar sama dengan apa sepak bola di Iya, dalam lah Mas. bentar Mas. Tapi kan Sama itu bukan kemauan, finansial, bentar Mas. Tapi itu kan bukan kemauan dari Abramovich. Abramovich kan murni cinta Chelsea kan. Cuma yang ya. itu kan FA-nya Inggris yang memblokade Abramovich. Karena ya dia murni orang Rusia gitu loh. Kalau ini kayaknya nganu sih Mas, Masnya ngundang narasumber yang fan Chelsea lah. Oh iya, besok besok kita undang ya besok. Besok Kita kita. undang, Nah, ajakin ngobrol. dikit dikit bahas taktiknya siapa Thomas Tuchel. Kenapa kok dia bisa terpaut poinnya sangat jauh dari City? Apakah ada kesalahan taktikal atau kesalahan non teknis di luar lapangan? Mungkin Gini mental. Mas, menurut saya itu sebelum bahas lebih dalam mengenai taktik, terlebih dahulu kita bahas pemain-pemainnya Mas. Nah, Nah, katakanlah Lukaku. Lukaku sebelum ke Inter Milan, Lukaku kan sempat di Manchester United. hmm, Nah, di Manchester United kan Masnya kan tahu Lukaku waktu itu gagal, kan gagal. gacornya lah, Hmm, gacor-gacor. Nah, di Inter Milan, Lukaku kembali menemukan ketajamannya. hmm. Nah, kenapa waktu dibeli Chelsea dengan mahar hampir Satu 1,9 lah 100 ya. Hampir 2 juta triliun. pound. Hmm, Hmm. hampir 100 juta pound kok di Chelsea kok gitu angin-anginan nggak menemukan skema. Kalau itu menurut saya tuh Mas, formasi dari Tuchel sendiri kan Lukaku di Inter Milan kan lebih sering atau hidup itu apa Ada sama sedang second striker. striker ya Hmm. itulah ibarat Ada Lautaro Martineznya lah ya, ya, Lautaro Martineznya. yang bisa buka ruang Mungkin buat dia. mungkin di Chelsea belum menemukan sosok Lautaro. Tapi kan mungkin kan Lukaku. pakai Havertz bisa Mas kalau menurut saya. Nah, masalahnya Tuchel itu memakai formasi 3 4-1-2. 3-4-1-2. Hmm. Biasanya itu Mas, 3-3-5-3 Mas. 3-5-2. 3-5-3 10 orang, Cok. Iyo, kiper siji lah 11. Kan 1-3-5-2. Eh, nah Nah, ini kan 3 itu back Mas. tiga lima Tiga. tiga yang on field itu 11 Mas. Oh iya ya, maaf 3-4-3. Koclok ini. Asu. Maaf Yes, Mas. lanjut lanjut. Nah 3-4-3. Nah di mana di Chelsea itu Lukaku sering ditugaskan itu menjadi striker murni. Nah sedangkan di Inter Milan ataupun di Manchester United waktu itu Lukaku lebih ditugaskan sebagai pemantul bola. Hmm. Bola dari gelandang di direct pass ke Lukaku. Lukaku kemudian memantulkan bola, membuka ruang sehingga Havertz ataupun Werner membuka ruang. Nah itu bisa mengumpan ke Havertz ataupun Werner. Kemudian si Hmm. Havertz ataupun Werner bisa mengumpan balik. Nah sehingga Lukaku lolos dari penjagaan lini pertahanan musuh. Hmm.
Cuma kalau kita bahas Lukaku ini kan nggak, menurut saya ya nggak cocok sama Werner, Mas. Werner ini kan pemain yang butuh ruang. Dia kan ngandelin speed, skillnya pun nggak punya dia. Kalau menurut saya. Nah, sedangkan Havertz ini lebih ke playmaker dia, lebih ke turun. Kan harusnya kan kenapa dia nggak pasang Lukaku duet sama Havertz main 3-5-2? Kenapa dia saklek pasang 3-4-3 dengan kombinasi di tengah? Kalau lawan main parkir bis dengan numpuk pemain di tengah itu susah loh Mas Chelsea kalau menurut saya. Kayaknya belum pernah sih Mas. Maksudnya Lukaku diduetkan dengan Havertz. Ya makanya kan saya bingungnya kan dengan Tuchel kan gitu kan. Kalau dia buntu kenapa dia nggak pakai dua penyerang yang tipe berbeda, yang satu nomor 9 murni dengan sebagai pemantul lah ya, yang satu sebagai ini apa, playmaker atau false nine lah, Hmm. dengan enggak, dengan masang Mount sebagai ini penyerang Ah, lubang. Kalau menurut saya lebih efektif Mas. Dia masang Mount, Mason Mount. iya, berarti pakai dua striker Mas. Iya, satu striker lubang yang posisi nomor 10 itu loh. Itu Iya, buat sebelum. cari ruang kayak kasarnya kayak Van de Beek lah di Ajax. Kayak gitulah. Iya, iya. Bukan Van de Beeknya di MU lah ya. Van de Beeknya di Ajax loh. Beda mainnya sama di MU. Nah, sekarang kita bahas ke tim kesukaan saya. Tim yang paling Bahas tadi loh Chelsea. Kalau menurut saya tuh Tuchel tidak bisa memanfaatkan, kualitas maksudnya pemain. dari ya kualitas pemain Hmm, dari Lukaku ataupun apa Mason Mount hmm. lebih kurang apa menonjolkan itu loh Mas bakat dari si pemain itu sendiri. Iya kan, yang saya ini kan yang saya kritik kan ini kan skemanya ya Mas, lebih ke Iya, skema. Kenapa dia nggak main 4 back gitu loh. 4 back kan dia lebih melebar. Dia kalau buntu nggak pernah, jarang rubah sistem loh Mas. Yang saya heran dengan Tuchel itu, jarang rubah sistem. Contoh aja kayak yang apa FA ya? Cup. Enggak sih. Ya Piala Dunia antar klub itu hampir kalah lah asli sama Palmeiras. Asli. Sama tim tim amburadul loh, tim Amerika Latin loh, kalah loh. Itu kan memalukan Mas, hampir kalah. Liga Sampai dia, Argentina ya Mas itu Mas Palmeiras iya, Liga Brasil atau iya Argentina, Argentina. mungkin Brasil, Brasil, Mas. Brazil. Itu dia main 3-4-3 itu buntu loh, Mas. Palmeiras parkir bis dengan numpuk pemain di tengah. Itu dia wingbacknya kan nganu apa? Nggak dapat space pun, yang bloknya ini geser, nggak Ya, bisa. biasanya kan Chilwell sama itu Pak Afiliqueta itu. Iya, nggak Aspi sama Rizem Mas biasanya. Oh Aspi sama Rizem. ya, Seringnya gitu. Chilwell di Tuchel nggak sering kepake kalau menurut saya. nggak guna. Nah, di babak extra time itu Tuchel baru tarik siapa ya? Tarik Thiago Silva atau siapa itu. Masukin satu satu pemain tengah itu baru main 4-2-3-1 baru cetak gol dia. Kenapa nggak main seperti itu gitu loh. Tarik posisi musuh, posisi lawan, merenggangkan defense lawan ini loh, buat buat membongkar pertahanan. Kenapa dia malah main kombinasi di tengah dengan shoot dari lini kedua gitu kan, nggak perlu kalau menurut saya. Dia punya Hakim Ziyech, dia punya Pulisic yang dengan skill individunya kan bisa harusnya. Iya. Punya Jorginho. Iya, Jorginho kan bisa jadi katalisator lah, jadi pengangkut air lah istilahnya, kan bisa gitu. Nah itu mungkin kalau menurut saya dari segi taktikal kenapa Tuchel bisa terpaut jauh dari Klopp dan Pep untuk posisinya di EPL ya. Terpaut Nah berapa Mas? Aku 10 poin. lebih 15 atau.
15 atau berapa gitu. Lupa, nggak lihat data. Berarti istilahnya nomor 3 gandul ya, Mas? Heeh. Dia malah mau kepepet ini loh Mas, Spurs. Ya, Itu Spurs. terpaut cuma berapa ya? 4 poin atau berapa gitu. Iya, Anjir. 4 poin. Hmm. Ya, kita sekarang bahas ke tim yang jadi bahan bulian, timnya para Lord, Manchester Bahan United. internet saat ini. Hmm. Aduh, Mas Hanif, ini gimana ini? Menurut Anda sendiri gimana? Aku bingung ya mau start dari mana pembahasan mengenai tim yang satu ini. Gimana kalau itu, Mas? Dari segi pemainnya dulu, Mas. Zaman akhir zamannya Ole atau zamannya Rangnick? Ragnik aja, udah. Hmm. Sebelumnya kan kita kan dari awal musim ya. Di MU awal itu musim. kedatangan Zamannya dulu. Ronaldo, kedatangan Varane, kedatangan Sancho. Sancho. Iya kan? Itu kan Sama sebelumnya kan belum ada temennya. Van de gimana? Beek. Van de Beek. Van de Beek itu Udah lama ya, Mas? musim lalu Van de Beek. Oh, musim lalu ya? Hmm. Nah, kedatangan tiga pemain ini kan sebelumnya kan rank 2. Padahal kalau menurut saya ya, rank 2-nya ini karena menurunnya Liverpool ya, murni. Sama Chelsea yang nggak jelas ya, habis ditinggal Lampard. Kalau City kan stabil kan waktu itu. Rank 2-nya pun City juga terpaut berapa? 19 atau 20 poin kan jauh banget. Nggak ada sulit-sulitnya buat City. Iya kan? Hmm. Nah, kedatangan Ronaldo, Varane, sama Sancho. Sancho, apakah itu pembelian yang bagus ya kan menurut saya? Itu mungkin pembelian yang oke, mungkin oke ya kan. Dari segi dari logikanya sih oke. Bisa memberikan opsi lah dari lini-lini yang ini. Cuma pertanyaannya, ini kan MU ini kan main gak pakai sistem, Mas. Nggak ada Gimana, pakai Mas? sistem yang jelas. Oh, pakem sistem. Heeh. Ketika dia malah kalau menurut saya kalau MU main reaktif itu berbahaya bagi semua tim. Nggak main position dengan sekuat yang sekarang ini. Di era Rangnick pun sama. Dia kalau main position, ini pemain tengah McTominay sama Fred itu atau sama Matic. Kalau Matic sih bagus, tapi kan dia kan udah 34 atau 35 kan. Udah tua banget. Tauzur, Nggak, Mas. nggak, nggak punya speed. Cuma kalau kayak di McTominay sama Fred kan nggak bisa ngalirin bola dia. Lebih ke gelandang bertarung kan. Nah Ya, ini penutup. ditambah Maguire lagi suek. Lagi ya apa ya, bingung aku. Bukannya awal musim itu, Mas, Maguire tampil ya di apa di performa terbaiknya. Iya, mungkin di pas masa akhir jabatannya Oleh sama masuknya Rangnick ini Maguire turun mas performanya. Itu kalau menurut Faktor saya apa itu, Mas? Kira-kira, Mas? secara garis besar itu murni masalah mental sama strategi. Pemain MU ini udah bertahun-tahun dikasih keleluasaan untuk bermain mas, nggak disuruh kamu mainnya harus gini gini gini, nggak pernah disuruh gitu kalau menurut saya. Jadi Rangnick masuk memberikan sistem, pemain nggak bisa ngikutin. Jadinya ya kalau nggak imbang Hmm. kalah, salah passing kebanyakan, itu kan murni nggak salah pelatih mas. Kalau salah passing, padahal jarak udah dekat, dia ball winning pun nggak bisa gitu. Ya kamu sebagai pelatih ya bingung juga saya sendiri kalau saya melogika lah ya dengan ringan amatiran lah, dengan amatiran. Nah musim ini itu kedatangan Ten Hag, pelatih Ayak yang orang-orang bilang kaya taktik, analisanya luar biasa, mampu ngembangin pemain muda.
Apakah itu ngaruh? Kalau menurut saya eh, itu lumayan ngaruh kalau menurut saya. Kan yang diganti kan bukan hanya soal pelatihnya saja kan, staff-staffnya pun diganti. Mungkin menurut saya ngaruh. Tapi nggak tahu menurut Mas ini gimana. Mungkin pendapatnya bingung. Kemarin kayaknya di laga Pamungkas versus Crystal Palace kayaknya nonton ya Mas. Ten Hag. Nonton Hmm. itu gimana kalau menurut Tapi sayang ya Mas. Maksudnya pas ditonton kok malah kalah gitu loh. Iya kan Maguire main ya pas itu. Main ya kayaknya. Gak tahu Mas. Main main Nah, main. Main kurang Maguire jadi memperhatikan. kapten. Maksudnya gini loh Mas. Kan Manchester United musim ini kan nggak hampir Liga Confederate. Aduh, sinyalnya gimana Mas? Hampir itu loh Mas. Nggak masuk Liga Premier League. Halo, halo, halo. Halo. Nah, ini koneksinya tadi agak gimana Mas? Gimana? Ya, Diulangin. ya gini loh Mas. Musim ini kan ini apa kita bisa lolos. Gak jelas Mas. Halo. Iya. Halo. Halo, halo, halo. Halo, halo. Gimana Mas? Bisa diulangin? Sinyalnya agak ini ya Mas. Gak gila ya. Nah, karena BSMU mungkin ya banyak setannya di sini. Ya kayak aku mereview. Hmm. Oke, kita bahas inilah apa kalau menurut Mas sendiri Ten Hag itu pelatih yang gimana kalau menurut Mas? Ya kalau saya kan lihat ke pas dia masih melatih Ayak kan beliau kan sudah teruji lah dari segi filosofi sepak bola ataupun dari segi taktik. Saya nih bahas waktu beliau masih di Ayak loh Mas, nggak Hmm. kan belum tahu lah di Manchester United musim depan kayak gimana. Kan semua itu tergantung dari apa visi dari pelatih ke pemain ataupun dari segi pemain itu mau menuruti perkataan dari pelatihnya atau enggak gitu. Tapi ya kalau Ten Hag ini kan emang pelatih bagus, iya kan saya akui itu. Yang bagus. Cuma kalau seandainya dia nggak disupport manajemen kan sama aja Mas. Kan kembali lagi ujung-ujungnya kan dana dari manajemen ya kan buat ngebangun tim gitu loh. Kalau dia mungkin pelatih bagus pun kalau nanganin skuad MU saat ini kalau menurut saya nggak bakal bisa maju Mas. Kalau menurut saya agak sulit lah untuk berkembang. Ya, hampir 1 jam lah kita ngobrol. Hmm. Mungkin karena sinyalnya gini Mas, kita bisa lanjut di kesempatan yang berikutnya. Ya masih Mas. Oke, jangan lupa buat pemirsa like and share and sus sus apa subscribe. Ya. Subscribe. Subscribe. Oke, sekian Subscribe. perbincangan yang malam yang ngalor ngidul ini. Semoga semoga ada semua terhibur dan saya dari AE Channel mengucapkan terima kasih sudah menonton tayangan ini. Oke, sekian Mas Hanif, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Oke, saya Jangan lupa like, share, and subscribe. subscribe. Siap.